Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya yakin kita pernah mendengar peribahasa ini. Ada uang, abang disayang. Tak ada uang, abang ditendang. Nah, saya mendengar peribahasa ini, kalau tidak salah saya masih duduk di bangku SD. Tentu sudah sangat lama, bukan? Namun saya rasa ungkapan ini tetap relevan hingga hari ini. Dan ini kita sebut sebagai relasi transaksional. Nah, saudara, kitab Amsal pun mengingatkan kita bahwa banyak hubungan manusia bersifat transaksional. Mari kita lihat dalam Amsal 19 ayat 6 dan 7. Begini firman Tuhan. Banyak orang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Tetapi orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Saudara, ini ciri hubungan transaksional. Orang mendekati sesama hanya untuk mengambil manfaat. Misalnya, manfaat ekonomi. Kalau dekat si dia, aku bisa pinjam uang atau dapat bantuan finansial. Manfaat yang kedua, mungkin manfaat sosial. Bergaul dengan dia bisa meningkatkan status sosialku. Atau mencari manfaat emosional. Dia bisa memberi rasa aman karena dia punya pengaruh. Namun saudara, ketika seseorang kehilangan manfaat itu, misalnya si dia jatuh miskin, maka ia akan segera ditinggalkan oleh mereka yang dulu ngaku-ngaku sebagai teman. Nyatanya mereka bukanlah teman sejati, tapi teman yang berkepentingan, hubungan transaksional. Bahwa saudara, kita harus mengerti ciri dari sahabat sejati. Dan Amsal 17 ayat 17 memberikan tolok ukurnya. Bunyinya begini. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tanda pertama sahabat sejati adalah adanya konsistensi kehadiran. Mereka ada dalam suka dan juga ada dalam duka. Bahkan saat kita tidak lagi punya apa-apa untuk diberikan. Bagi sahabat sejati, Anda bukanlah sekedar alat pemenuh kebutuhan. Anda dicintai karena diri Anda sendiri. Lalu ingat Bapak Saudara, persahabatan itu memerlukan investasi loh. Persahabatan yang bermakna itu membutuhkan waktu dan kesungguhan. Amsal 20 ayat 6 mengingatkan kita bahwa banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapa dapat menemukannya? Saudara, kita tidak mungkin memiliki banyak sahabat sejati. Karena persahabatan sejati bukan seperti buah yang bisa dipetik banyak secara massal. Ia harus dibina dengan waktu, perhatian, dan ketulusan. Itu adalah bentuk investasinya. Dan kabar baiknya baru saudara, kita punya sahabat yang sempurna. Kita telah memiliki pribadi itu, yaitu Yesus Kristus. Saat menapaki jalan salib, Yesus rela menderita sendiri tanpa mundur karena kasihnya kepada saudara dan saya. Dan ia menyebut kita sahabat. Kita bisa menemukannya dalam Yohanes pasal 15 ayat 13. Dan salib itulah buktinya. Nah, sebagai refleksi bagi saudara dan saya, yang pertama, apakah kita sudah punya sahabat sejati di sekeliling kita? Lalu bagaimana kita bisa lebih sengaja memperdalam atau berinvestasi dalam membangun persahabatan yang ada? Mari kita belajar dari Yesus. Persahabatan sejati bukan tentang mengambil, tetapi memberi. Bukan demi manfaat, meskipun pasti memberi manfaat. Sahabat sejati hadir di setiap musim kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.